மாட்டு சாணத்துக்கு அது வளரக்கூடாது. கோபம் வருதா? உன்னை என் நாட்டை விட்டு துரத்திடுவேன். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. Tentunya SLMT-TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bumi. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda desa yang membangkitkan kembali pertanian yang telah dihancurkan oleh pihak-pihak serakah. Dengan kepintaran yang dimiliki, ia mampu mengajak semua warga untuk bisa membangun desanya kembali. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Sebuah penemuan Bumi Nathan menemukan kehidupan tanaman yang ada di Mars dengan menyesuaikan anaerobik tertentu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Hal itu sekaligus memecahkan pendapat ilmuwan lain tentang apa yang telah ia temukan. Dalam pertemuannya dengan beberapa wartawan menjawab banyak keraguan setelah ia sendiri menginjakkan kaki ke Mars. Ia mengatakan kalau ia bisa memberi kehidupan ke Mars dan juga pernah membawa burung untuk bahan percobaan agar bisa hidup di Mars. Ia mengatakan juga kalau ia membuat ini khusus untuk pamannya bernama Velusamy yang tinggal di desanya. Bumi Nathan yang sukses memutuskan untuk cuti selama sebulan dan mengunjungi desa asalnya bersama ibunya. Senyum merekah saat menginjakkan kakinya kembali ke negara mereka, terlebih ketika memasuki desa yang selama ini mereka tinggalkan untuk pekerjaannya. Sambutan pamannya menambah kebahagiaan Bumi, namun saat ia bertanya tentang tanaman, raut wajah pamannya berubah menjadi murung dan mencoba mengalihkan pembicaraannya ke arah lain. Bumi langsung mencari Sakti, teman wanitanya, saat ia bersekolah di desa itu. Mereka berbincang hangat satu sama lain dan bercerita banyak hal setelah sekian lama tidak bertemu. Namun Bumi merasa mencintainya. Sakti pun sudah mencintainya bahkan sejak kecil. Tapi keduanya masih malu untuk mengakuinya. Bumi kali ini memberanikan diri untuk mengatakan semuanya karena ia juga tahu kalau Sakti juga menyukainya. Mendengar hal tersebut, Sakti menangis karena ia sudah menunggu 3 tahun untuk bisa mendengar hal ini. Usaha lain pun ditempuh warga untuk melakukan demo di depan kantor kepolisian agar kesulitan mereka bisa dibantu. Namun, kepala desa setempat sama sekali tidak menghiraukan semua yang telah dilakukan oleh warga. Bahkan mereka diserang oleh pihak kepolisian. Mereka juga ditembaki dengan gas air mata oleh petugas. Bumi yang melihat semua warga berlari dengan penuh luka membuatnya tercengang dan mencoba melindungi warga, hingga ia berhasil menyelamatkan pamannya. Velusamy membawa Bumi ke ladang jagungnya yang gagal karena tidak memiliki ketersediaan air yang cukup untuk bisa menghidupi semua tanaman di ladangnya. Dengan air mata, ia menceritakan bahwa dirinya harus menanggung hutang untuk semua bibit dan berharap mendapatkan bantuan dari MLA ataupun pihak pemerintah. Bumi pun mencari informasi tentang bagaimana pamannya mendapatkan air untuk ladangnya. Hingga salah satu warga mengatakan kalau Velusamy berhutang dari Chettyar yang memiliki sumur bor, seharga 5 lakhs. Bumi mulai memperhatikan lahan tandus di sekitar desanya dan menggunakan drone miliknya, ia melihat sebuah pabrik besar berdiri di belakang desa mereka dengan persediaan air yang begitu melimpah. Ia kemudian mendatangi salah satu pabrik tersebut dan mendengar sendiri bagaimana mereka melimpah menggunakan air, dan saat mengungkapkan kekecewaannya, Bumi malah mendengar banyak petani yang kini bekerja di pabrik tersebut hingga mereka bisa menghasilkan uang daripada harus bertani tidak mendapatkan apapun. Hal itu membuat Bumi berpikir, bila keadaannya seperti ini terus maka India akan seperti Somalia. Bumi mencoba menemui MLA secara langsung, tapi ia malah sibuk dengan 3 gadis di dalam ruangannya. Bumi yang menunggu MLA tersebut bisa keluar tiba-tiba melihat pamannya yang datang sambil membawa dirijen berisi penuh dengan bahan bakar. Ia mengancam akan membakar dirinya sendiri bila suara petani tidak didengarkan.
Melihat hal itu, Bomi berlari berusaha mengejar pamannya. Namun Bomi terlambat, Velusami telah menyiramkan tubuhnya dengan bahan bakar yang ia bawa dan menyulutkan api ke tubuhnya sendiri. Bomi mencoba menolong dan mencari karung yang telah dibasahi air seorang diri dan membawa ambulans untuk menolongnya. Namun, di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Velusami meminta Bomi untuk bisa membiarkan dia mati. Velusami hanya berpesan agar Menaksi putrinya bisa menempuh pendidikan tinggi. Tak lama Velusami mengembuskan napas terakhirnya. Hal itu membuat Bomi terdiam dan tidak bisa lagi menangis. Semua yang datang ke upacara kremasi Velusami pun merasa kehilangan. Namun kesempatan ini dipakai oleh Menteri Pertanian untuk mengambil hati para petani lain. Bomi hanya terdiam dan mencoba menahan emosinya hingga saat ia memberikan secarik cek untuk keluarga Velusami. Bomi mendekatinya dan mencoba berbicara langsung pada Menteri Pertanian untuk kinerja kerja yang sama sekali tidak terbukti di desa ini. Menteri Pertanian tersebut mencoba membela dirinya, tapi Bomi terus berkata tentang kebenaran bagaimana pamannya menderita, bahkan ditipu oleh tangan-tangan dari partai tersebut. Hampir semua yang menonton membenarkan apa yang dikatakan oleh Bomi karena ia menelanjangi semua kesalahan menteri beserta kaki tangannya yang memberi celah pihak asing untuk menguasai air tanpa mempedulikan penderitaan petani untuk mendapatkan air. Menteri Pertanian hanya bisa terdiam dan tidak berani mengucapkan satu patah kata pun kepada Bomi yang mendapatkan dukungan dari warga yang hadir ke kediaman Velusami. Bomi terpaksa kembali ke Amerika karena dianggap melanggar aturan yang ada di NASA akibat perlawanannya terhadap Menteri Pertanian. Hal itu menyebabkan ia didenda 20 juta dolar dan dicopot kewarganegaraan Amerika Serikat miliknya. Bomi yang mendengar tuntutan tersebut mencoba menanggapinya. Ia tidak keberatan untuk membayar denda dan meninggalkan kewarganegaraannya di Amerika. Ia memilih mundur untuk menjalani mimpinya membangun negaranya sendiri. Kini ia memutuskan untuk kembali ke negaranya dan ke desanya. Bersama sahabatnya, ia mulai dengan rencananya. Ia mau menanam dengan benih organik dan mengubah pertanian bukan menjadi bisnis. Namun pergerakan Bomi diawasi tanpa sepengetahuan Bomi. Dengan memohon doa restu dari ibunya, ia memulai semuanya dari awal. Beberapa penduduk mulai membantunya dan bersama-sama memulai semuanya dari awal. Ia menebar benih-benih yang telah ia dapatkan walaupun terkadang dalam hatinya ia merasa sedih karena ia sudah tidak lagi bekerja di NASA. Namun setelah melihat bibit-bibit tersebut tumbuh, ia mulai kembali bersemangat. Selain menghidupkan pertanian, ia juga mulai menghidupkan peternakan dan juga budidaya ikan. Hal itu pun mulai menuai hasil dan mulai membuat kerja sama dengan para petani yang memiliki tanah dan berbagi hasil dengannya. Bomi sama sekali tidak menutupi keuntungan yang telah ia dapat dan ingin membagi dengan semua petani yang ingin bekerja sama dengannya. Sosialisasi pun mulai dilakukan oleh Bomi pada petani-petani yang ingin bergabung dengannya. Semua berkumpul di peternakan Bominatan, namun di tengah-tengah penyuluhan beberapa warga mengeluhkan sakit kepala hingga mata mereka mengeluarkan darah dan dengan cepat Bomi membawa warga tersebut ke rumah sakit. Hal itu membuat kehebohan di semua pemberitaan. Bomi panik langsung menemani mereka di rumah sakit dan mencoba melihat dokter menangani mereka. Dokter mengatakan ini merupakan virus baru dan Bomi melihat beberapa luka di tubuh warga. Ibu Bomi juga mengabarkan kalau peternakan mereka didatangi oleh pihak polisi dan mengancam akan membakar peternakan tersebut. Tak lama Bomi datang dan mencoba mencegah mereka untuk membakar peternakan yang telah ia bangun. Namun, beberapa pukulan mendarat ke tubuhnya hingga ia tersungkur dan terpaksa melihat semua ternak-ternaknya mati terbakar tanpa bisa ia selamatkan. Tubuh Bomi pun dimasukkan ke ambulans dan dibawa pergi jauh meninggalkan desa. Mereka membawa Bomi menemui seseorang yang turun dari helikopter. Menggunakan setelan jas putih, ia melangkah mendekati Bomi yang telah sadarkan diri. Ia menyalahkan kehadiran Bomi di Tamil Nadu dan menyalahkannya juga karena telah banyak mengetahui tentang perusahaannya. Ia memperkenalkan diri sebagai Richard Anak. Ia mengatakan semua ambisinya untuk menguasai India, bahkan ia mengatakan tanah India adalah budaknya. Ia menelpon Menteri Pertanian dan Bomi diminta mendengarkan langsung tanya jawab yang dilakukan Menteri kepada wartawan yang hadir. Mereka melakukannya berdasarkan permainan Richard Anak dan menyudutkan peternakan Bomi.
Ia juga mengakui semua virus yang ada pada warga adalah virus yang disebar oleh orang-orangnya. Mereka bahkan mengatakan telah menyegel dan membakar peternakan Bomi, bahkan memenjarakan Bomi Nathan. Richard mengancam Bomi untuk bisa meninggalkan pekerjaannya dan memintanya bergabung dengannya. Namun Bomi mengancam Richard untuk menghabisinya sekarang atau ia akan bangkit dan akan menghabisi Richard dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Richard hanya tertawa dan meminta anak buahnya membawa Bomi untuk pergi dari tempatnya. Bomi yang dibawa oleh orang-orang Richard mencari cara untuk melepaskan dirinya dengan kepintaran yang ia miliki. Ia berhasil melukai supir mobil yang membawanya hingga mereka terlibat suatu kecelakaan. Bomi bisa melepaskan diri dan ia menelpon rekannya yang ada di Amerika untuk menceritakan apa yang dilakukan Richard, anak terhadapnya dan negaranya. Ia juga meminta bantuan kepadanya untuk bisa menjalankan rencananya. Sementara Richard anak tengah melakukan presentasi kepada keluarga dari negara Cina agar mereka bisa menjadi investor di perusahaan yang ia miliki. Ia tidak menyadari orang-orangnya kini tengah terbaring di rumah sakit akibat keracunan makanan dan membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak. Mereka diancam untuk bisa meminta maaf pada Bomi agar bisa mendapatkan penawar atas racun yang ada di tubuh mereka. Bomi datang dan memberikan penawarnya yang disuntikan ke semua infusan orang-orang Richard anak. Sementara, Richard anak sendiri sedang merasa bahagia karena ia mendapatkan investor baru untuk semua perusahaannya. Tak lama ia mendapatkan telepon dari Bomi dan memintanya datang setelah ia melihat siaran langsung yang sedang dilakukan oleh Menteri Pertanian. Richard anak langsung mengikuti perkataan Bomi dan ia melihat Menteri Pertanian serta orang-orangnya meminta maaf pada semua warga karena telah membakar peternakan Bomi 4 hari yang lalu. Bahkan ia menyebut perusahaan insektisida Konstanta yang dimiliki Richard anak adalah penanggung jawabnya. Hal itu membuat perusahaan Richard anak menjadi ditutup. Richard langsung mendatangi rumah Menteri Pertanian. Melihatnya datang, Menteri mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun Richard tidak peduli. Ia meracuni semua orang-orang yang telah mengkhianatinya tanpa ampun. Di tengah hujan deras, Richard mendatangi pengadilan dan tetap mengancam Bomi akan mengalahkannya. Ia juga menunjukkan sikap sombongnya di hadapan hakim, bahkan mengancam pengadilan dengan memberikannya waktu 24 jam untuk bisa membebaskan perusahaannya. Sebelum ia ingin meninggalkan ruangan pengadilan, Bomi mencoba mencegahnya dan memintanya melihat sebuah rekaman yang sengaja ia putar di pengadilan. Hal itu untuk mematahkan kesombongan Richard anak tentang pengaruh besarnya terhadap pertanian itu semua bohong. Di luar pengadilan, Bomi memberi waktu 1 tahun dan yakin ia akan mengusir Richard dari negaranya. Bomi mulai mengajak semua warga untuk mengambil benih yang ada di dalam kuil, benih organik yang sangat baik untuk pertanian mereka. Semua warga pun berduyun-duyun mendaftarkan nama mereka untuk bisa bergabung dengan Bomi. Namun Richard memiliki cara sendiri untuk menggagalkannya. Ia memecat semua keluarga dan kerabat yang bergabung dengan Bomi, hingga terjadi sedikit kesalahpahaman. Semua orang-orang yang dipecat oleh Richard menantang Bomi. Melihat pertentangan itu, Bomi menantang mereka untuk bisa bergabung dengannya, tapi dengan sombong mereka menantang Bomi untuk bisa menggajinya sesuai dengan gaji yang diberikan oleh Richard. Mendengar hal itu, Bomi mencoba menjelaskan gaji yang akan mereka dapatkan dari pertanian, bahkan Bomi mengatakan akan lebih membuka lapangan pekerjaan baru untuk semua warga. Mereka pun malah tertarik hingga akhirnya bergabung dengan Bomi untuk membentuk perusahaan besar Tamil Nadu. Perlawanan mereka pun terdengar oleh Richard, hingga ia menyusun rencana lain. Sesuai dengan janjinya, Bomi mulai membentuk perusahaan besar Tamil Nadu bersama semua warga. Ketakutan pun mulai menjalar di kubu Richard karena semua rencana Richard tidak ada yang berhasil. Semua warga tersenyum menyambut keberhasilan yang telah mereka raih bersama-sama. Namun di tengah keberhasilannya, Bomi kembali menerima telepon dari Richard dan mulai mengancamnya akan menghancurkannya dan ia kembali menjadi penguasa. Bomi mulai sedikit takut dengan ancaman yang diberikan oleh Richard kepadanya. Semua perusahaan angkutan yang bekerja sama dengannya mengadakan mogok hingga semua truk terdampar dan membuat pengiriman hasil dari perusahaan Bomi mulai terlambat. Tapi Sakti muncul dengan idenya memberikan semangat pada Bomi untuk mengirimkan semua pesanan menggunakan traktor. Lagi-lagi Richard mengancam kalau semua toko akan menolak semua pengiriman dari tempat Bomi. Beberapa karyawan Bomi merasa kecewa karena mereka merasa 5 bulan usaha mereka sia-sia.
Lagi-lagi Bomi mencoba menguatkan semua karyawan yang bekerja sama dengannya. Bomi membuat terobosan baru. Ia membuat gerobak sendiri di berbagai wilayah untuk menjual semua produk dari tempatnya. Dengan logo dan warna khas, mereka mulai bangkit kembali menjemput semua pembeli di rumah mereka masing-masing. Bomi dengan sombongnya mengatakan akan menghancurkan kediktatoran Richard Anak. Tak lama beberapa warga datang dengan brutal membeli produk yang dijual dengan harga sangat murah oleh orang-orang Richard Anak. Hal itu membuat Bomi merasa hampir putus asa dengan semua serangan yang dilakukan oleh Richard Anak. Bomi meninggalkan tokonya sambil menangis mencoba menenangkan diri. Sakti mencoba mendekatinya dan menenangkan kekasih hatinya. Hingga tak lama ibunya datang dan mengajak Bomi ikut dengannya. Dengan mengusap air matanya, ia melihat semua warga membakar semua benda yang dihasilkan oleh perusahaan Richard Anak dan mendukung semua produk yang dihasilkan oleh Bomi. Tangis Bomi benar-benar pecah dan bersyukur ternyata semua warga kini telah sadar dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh Richard Anak. Melihat keberhasilan Bomi, Richard Anak merasa putus asa, namun tidak mau menunjukkan kepada Bomi. Hingga ia tidak menyadari kalau kopi yang dipesannya telah mengandung racun dari orang-orang Bomi. Vande Mataram.